Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Permatasari dari 11 OTKP 2 Pangkalan SMK Negeri 1 Lempung Jaya dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana dan guru pembimbing Bapak Edi Joko Purwanto. Saya akan mempresentasikan mengenai mesin-mesin kantor. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu mesin kantor. Mesin kantor ialah sebuah alat yang dipergunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan tata usaha yang cara kerjanya bersifat magnetik, elektrik, dan mekanik. Yang pertama, pengertian mesin kantor. Mesin kantor merupakan salah satu alat penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien. Mesin-mesin kantor adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan tata usaha dengan cara kerjanya bersifat mekanik, elektrik, dan magnetik. Yang kedua, aturan penggunaan mesin kantor. Perihal pemakaian mesin kantor dalam suatu proses pekerjaan, baik itu di dalam melakukan tugas-tugasnya baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental, baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat industrial maupun yang bersifat teknik, catat-mencatat harus dilaksanakan dengan baik. Aturan pemakaiannya yaitu yang pertama, pekerja kantor yang ingin memakai mesin-mesin kantor harus benar-benar bisa mengoperasikannya dengan baik. Yang kedua, saat memakai peralatan kantor tersebut harus hati-hati supaya tidak mudah rusak. Yang ketiga, dalam mengoperasikan mesin kantor harus sesuai instruksi penggunaan mesin yang baik dan benar. Aturan lainnya dalam hal penggunaan mesin-mesin kantor dalam suatu perusahaan atau instansi hanya dapat dibenarkan terhadap jenis pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri berikut ini, yaitu akan terlalu lambat apabila dikerjakan dengan tangan. Harus ada formalitas, misalnya surat-surat dinas yang harus diketik. Sifat dan jenis pekerjaan terlalu berat bagi tenaga manusia, memerlukan ketelitian yang sempurna sehingga jika dikerjakan dengan otak manusia bisa terjadi kesalahan. Harus dikerjakan berulang-ulang dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam bentuk serta ukuran yang sama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan mesin kantor. Keuntungannya yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi. Keterangan yang dimuat dapat lebih banyak, menghemat biaya bila dipergunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan, menghemat tenaga dan waktu, mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan penggunaan tulisan tangan, mengurangi kelelahan pegawai sehingga dapat menambah mutu pekerjaan, memudahkan pengawasan suatu pekerjaan, dan pengendalian atas ketelitian dan ketepatan lebih mudah dilaksanakan. Adapun kerugiannya kerugiannya yaitu mesin-mesin kantor tertentu memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaannya. Sulit mendapatkan operator mesin kantor yang mahir dan perlu adanya biaya untuk melatih mereka. Sulit dalam pemeliharaan dan perbaikan pada mesin-mesin tertentu bila terjadi kesalahan. Dan tingkat penyusutan dari beberapa jenis mesin tertentu tergolong tinggi. Dan yang terakhir, kadangkala fleksibilitas dari beberapa metode mesin kantor sulit didapatkan dan diterapkan. Klasifikasi mesin kantor. Mesin-mesin kantor banyak jumlahnya sehingga untuk mempermudah dalam pemahaman maka diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Di dalam mengklasifikasikannya yaitu menurut tenaga gerak serta cara kerja komponen mesin kantor tersebut. Berdasarkan tenaga penggeraknya, maka mesin kantor diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mesin manual dan mesin listrik. Apa itu mesin manual? Mesin manual merupakan jenis mesin kantor yang cara mengoperasikannya atau memakainya memakai tenaga manusia atau pekerja atau karyawan kantor. Sedangkan mesin listrik tadi
Berdasarkan cara kerja komponen mesin kantor diklasifikasikan menjadi berikut ini, yaitu mesin mekanis dan mesin elektronik. Jadi mesin listrik tadi ada dua, mesin mekanis dan mesin elektronik. Mesin mekanis merupakan jenis mesin kantor yang komponen atau bagian mesinnya hanya bekerja pada saat dioperasikan. Mesin mekanis ini ada yang bisa digerakkan secara manual, namun ada yang bisa digerakkan memakai tenaga listrik. Sedangkan mesin elektronik merupakan jenis mesin kantor yang komponen atau bagian mesinnya memiliki sifat elektronis atau menggunakan bahasa mesin. Mesin elektronik ini hanya bisa bergerak jika diberi aliran listrik. Adapun jenis-jenis mesin kantor akan dipaparkan oleh saya, yaitu komputer. Komputer merupakan sebuah peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolahnya menggunakan sistem yang tersimpan dalam memori komputer, dan mengeluarkan hasilnya menjadi informasi serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya ke dalam sebuah penyimpanan yang disebut juga dengan file. Adapun komputer dibagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut akan saya sajikan mengenai cara menyalakan dan mengoperasikan komputer di perkantoran dengan baik dan benar. Untuk tahap pertama, tancapkan kabel power yang ada di CPU dan monitor pada stabilizer atau UPS. Kemudian tancapkan juga kabel power pada stabilizer atau UPS ke colokan listrik langsung. Dan yang kedua, tekan tombol power yang berwarna merah pada stabilizer. Untuk menghidupkannya apabila menggunakan UPS, maka langkahnya sama, yaitu dengan menekan tombol power pada UPS dan lampu indikator pun akan menyala. Yang ketiga, kemudian tekan tombol power yang terdapat pada CPU, biasanya ditandai dengan lampu indikator akan menyala dan juga kipas di dalam CPU akan berputar. Selanjutnya yaitu menyalakan monitor dengan cara menekan tombol power. Biasanya lampu power pada monitor akan menyala setelah tombol power dinyalakan. Langkah kelima ialah langkah terakhir, menunggu proses booting dan push komputer, yaitu pengecekan komponen-komponen pada komputer seperti hard disk, DVD ROM, RAM, dan lainnya. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan desktop atau layar utama. Di sini jenis-jenis mesin kantor serta cara mengoperasinya ada banyak ya. Tadi ada komputer yang sudah saya jelaskan cara mengoperasinya. Dan ini ada printer, mesin fotokopi, mesin stensil, mesin proyektor LCD, mesin laminating, mesin laminating, mesin penghitung uang, mesin binding, mesin persensi. Kalau mau disebutkan banyak ya. Jadi tadi saya cuma menyebutkan cara mengoperasikan komputer. Hanya di mesin-mesin kantor ini ialah pada hakikatnya untuk memperlancar jalannya suatu aktivitas kantor atau perusahaan, maka mesin-mesin kantor sangat mutlak dibutuhkan. Mesin kantor ini banyak macamnya, di antaranya seperti komputer, mesin tik, scanner, mesin penjilid, mesin fotokopi, mesin penghancur kertas, mesin absensi, dan lain sebagainya. Tujuan mesin-mesin kantor digunakan yaitu untuk menghemat fisik, tenaga, dan pikiran manusia dalam melakukan tugas-tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun sementara, baik untuk pekerjaan yang bersifat industrial maupun bersifat teknis mencatat. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton.